Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwandi, mahasiswa semester 3, Prodi Manajemen Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Unpad. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tentang review materi kelompok 1 sampai kelompok 6 mata kuliah akuntansi manajemen. Langsung saja kita masuk pada peranan utama. Peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Akuntansi manajemen atau manajemen accounting adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan kinerja dalam organisasi. Secara umum, akuntansi manajemen membantu organisasi dalam mengelola biaya, merencanakan keuangan, mengatur operasional, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik. Seperti banyak bidang lainnya, akuntansi manajemen juga memiliki sejumlah tantangan. Di antaranya seperti perubahan teknologi, pengolahan data, perubahan regulasi, penyusutan teknologi, kepemilikan intelektual, kompleksitas globalisasi, keamanan data, kualitas data, pemahaman konsumen keuangan, dan kompleksitas bisnis. Penggunaan informasi akuntansi manajemen yang akurat dan tepat waktu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan kinerja manajerial dan keberlanjutan usaha perusahaan. Konsep biaya dan manajemen biaya atau cost management. Biaya didefinisikan sebagai pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dengan satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk hidup tertentu. Manajemen biaya adalah proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan biaya untuk memastikan sumber daya digunakan secara efisien dan tujuan perusahaan tercapai. Beberapa metode dan teknik yang digunakan yaitu yang pertama adalah cost formula atau activity, yang kedua activity based costing atau BCT, kemudian yang ketiga target costing, yang keempat guidance costing, yang kelima lean cost management, yang keenam analisis variance, yang ketujuh value chain and related scorecard. Beberapa peran manajemen biaya dalam pengambilan keputusan kritis diantaranya menentukan harga produk, keputusan ekonomi, evaluasi profitabilitas produk, keputusan investasi modal, dan mendukung strategi kompetitif. Cost, volume, and profit atau CVP dan perencanaan laba. CVP adalah metode analisis yang mempelajari dampak perubahan biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan volume penjualan terhadap perolehan laba perusahaan. Unsur-unsur CVP yaitu yang pertama adalah biaya tetap, yang kedua biaya variabel per unit, yang ketiga volume penjualan per unit aktivitas, yang keempat harga jual per unit, yang kelima margin kontribusi, yang keenam titik imbas, yang ketujuh target laba, yang kedelapan margin keamanan, yang kesembilan rasio margin kontribusi, dan yang kesepuluh campuran produk. Break-even point adalah titik di mana pendapatan perusahaan sama dengan total biaya yang dikeluarkan sehingga keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Perencanaan laba adalah proses strategi berupa pengukuran target laba yang ingin dicapai perusahaan dengan mengendalikan faktor utama yaitu biaya, volume penjualan, dan profit. Beberapa manfaat dari analisis CDP yaitu seperti pengambilan keputusan, perencanaan bisnis, evaluasi proposal bisnis, analisis risiko, optimisasi bisnis, multi product, dan studi empiris. Perencanaan laba untuk multi product activity. Perencanaan laba merupakan satu fungsi penting dalam akuntansi manajemen yang bertujuan untuk memperkirakan dan mengarahkan pencapaian laba perusahaan di masa depan. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama dari faktor internal atau yang berasal dari dalam perusahaan, yaitu seperti biaya produksi, biaya tetap, CO, dan biaya variabel. Sedangkan yang kedua faktor eksternal yaitu berasal dari luar perusahaan, yaitu seperti peminat pasar dan tren konsumen. Manfaat dari perencanaan laba multi produk bagi perusahaan manajemen diantaranya yang pertama optimalisasi kombinasi produk untuk laba maksimal, yang kedua penentuan titik imbas dan target laba yang realistis, yang ketiga peningkatan efisiensi biaya, yang keempat strategi harga dan promosi yang lebih baik, yang kelima pengambilan keputusan alokasi kapasitas produksi, yang keenam pengendalian risiko dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan, dan pengukuran kinerja dan evaluasi keputusan manajerial. Analisis perilaku biaya. Menurut Mulyadi, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dengan satuan moneter yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi untuk maksud tertentu. Biaya diklasifikasikan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang. Yang pertama berdasarkan kemudahan penyusunan biaya, terbagi menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Berdasarkan perilaku biaya, terbagi menjadi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Berdasarkan fungsi biaya, terbagi menjadi biaya produksi dan biaya produksi. Dan yang keempat berdasarkan dasar pengambilan keputusan, terbagi menjadi biaya relevan, biaya tenggelam, dan biaya kesempatan. Perilaku biaya merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sejauh mana biaya berubah nilainya seiring dengan jumlah produksinya. Perilaku biaya terdiri dari tiga bagian yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Pemisahan biaya tetap dan biaya variabel merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi setiap pengorbanan ekonomis perusahaan apakah dipok menjadi biaya variabel
biaya tetap atau biaya campuran. Beberapa metode yang digunakan yaitu seperti metode titik tinggi dan titik terendah, metode diagram pecah, dan metode kuadrat terkecil. Analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Pengambilan keputusan jangka pendek dalam aspek marketing atau pemasaran merujuk pada serangkaian langkah atau tindakan yang diambil oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam rangka mencapai tujuan pemasaran yang dapat dicapai dalam periode waktu yang relatif singkat. Pengambilan keputusan jangka pendek pada aspek marketing bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan sementara dengan memanfaatkan peluang pasar yang ada melalui strategi seperti pemberian diskon, promosi intensif, penyesuaian harga, dan peningkatan pelayanan konsumen. Biaya relevan adalah biaya masa mendatang yang muncul dalam situasi di mana pengambilan keputusan harus memilih antara dua pilihan atau lebih. Beberapa jenis keputusan jangka pendek marketing diantaranya yaitu seperti penentuan harga, promosi penjualan atau diskon, pesanan khusus atau special order, prioritas produk untuk dipromosikan, dan pemilihan saluran media atau pemasaran.